Karena nanti di tengah jalan Anda akan temui yang ini, yang itu. Kalau bangunannya salah-salah. Kontrak tanah selama 3 tahun 40 juta itu masih kosong. Kalau dipaksakan bagaimana? Hitung-hitungannya bagaimana ya Mas ini supaya cukup? Saya digaji dulu kok segini, rasanya kurang adil nih dari owner. Dan Anda sudah punya pengalaman, cara menggaji mereka bagaimana itu Anda sudah punya pengalaman. Oke. Oke, jumpa lagi dengan video Chris M. Boss. Kali ini saya akan membuat video. Ini dari janji saya kepada subscribernya M. Boss. Saya privasi namanya ya, saya tidak perlu expose namanya. Tapi ini saya sudah berjanji, karena menarik sih untuk dibahas ini. Jadi sekalian saya buatkan satu konten ini untuk masnya yang termotivasi ingin buka cuci mobil begitu kira-kira. Keren ini, hebat. Satu pernyataan dan pertanyaan. Ada pernyataan, ada pertanyaan. Nanti pertanyaannya kita akan jawab, pernyataannya kita akan bahas melalui channel ini. Namun sebelumnya boleh di subscribe, like, comment, share, semuanya. Bisa di kabar-kabarkan kepada saudara kalau Anda sudah subscribe, atau teman-teman yang ingin mengetahui seputar cuci mobil. Di sini di channel ini lengkap dibahas semuanya. Ini satu lagi, bahwa kemarin saya ditelepon salah satu subscriber juga di channelnya MWOS ini, bahwa intinya begini, channel ini lengkap sekali mengupdate dari sisi menyampaikan dari sisi yang orang lain tidak sampaikan begitu kira-kira. Jadi dari sisi yang kira-kira tantangan-tantangan, hal-hal yang masalah-masalah yang ada di Carwash itu banyak sekali disampaikan melalui channelnya MWOS ini. Dan itu tidak ditemui di channel-channel lain. Begitu informasinya, sehingga beliau tertarik. Beliau juga mau buka cuci motor. Gitu. Jadi begini, saya menyambung ini sebelum kita membahas ini. Sebelum kita membahas konteksnya pertanyaan dan pernyataan ini, saya tegaskan sekali lagi bahwa ketika teman-teman di luar sana banyak yang bertanya, Pak saya mau buka cuci motor, Pak saya mau buka cuci mobil, Mas saya mau buka ini, buka itu, seputar cuci mobil seperti itu. Kan orang biasanya kalau mau buka ya beli alatnya sama saya. Minimal saya rekomendasikan untuk beli alat di sini, beli alat di sini, terus kemudian saya dapat keuntungan. Sebenarnya tidak menutup juga kalau Anda mau beri keuntungan kepada saya, ya saya mau. Tapi kalau Anda bertanya, sebatas bertanya, ya saya jawab. Saya menjawab Anda. Jadi pertanyaannya seperti, Pak saya mau buka usaha cuci motor, ini langkah awalnya bagaimana? Ya teknik dasar-dasarnya saja. Tidak secara detail saya sampaikan harus ini dan itu, harus ikuti kata-kata saya, enggak. Dan saya memberi saran ini bukan sebagai orang pintar, bukan sebagai guru yang harus Anda ikuti 100%, enggak seperti itu gitu loh. Jadi nanti kalau misalnya ada keberhasilan dari usaha Anda karena kita belajar sama-sama teknik-tekniknya, cara-caranya, yaitu Anda sendiri yang ambil keuntungan. Tapi kalau tidak ada berhasilnya, ada tidak berhasilnya, ya Anda jangan salahkan saya, begitu loh. Karena tidak ada keuntungan sama sekali bagi saya untuk diambil. Jadi tidak ada risiko dari saya gitu. Misalnya Anda mau buka cuci motor, tapi rekomendasi peralatan dari saya. Nah kalau ada alatnya sampai rusak sebelum masanya rusak, tapi sudah rusak, Anda bisa salahkan saya, Anda bisa pertanyakan itu, maaf, bukan salahkan, Anda bisa pertanyakan itu. Tapi ketika Anda hanya sebatas konsultasi dengan saya, kemudian bertanya aja bagaimana ke depan buka usaha cuci mobil ini, ya Anda tidak berhak dong nanti ketika ada apa-apanya melesetnya, Anda terus kemudian bertanya terus kepada saya, kok jadi begini gara-gara ikut saran Bapak? Enggak.
Sekali lagi dari awal saya sampaikan bahwa saran ini sifatnya ya cuman sekedar himbauan. Anda mau pakai monggo, enggak juga enggak apa-apa. Kenapa saya katakan seperti ini? Ada beberapa pelanggan, bukan pelanggan, ada beberapa subscribernya Embos di luar kota, lah, kebanyakan itu ketika mau buka cuci mobil itu berapi-api, telepon saya, menghubungi saya, bagaimana. Nah, kemudian hilang dong, hilang. Tidak ada komunikasi lagi, selang beberapa bulan atau mungkin paling lama 1 tahun, kembali menghubungi saya. Menghubunginya udah beda, Pak, bagaimana ini? Saya buka usaha cuci mobil, tapi ini dan itu, dan ini dan itu. Pendek katanya, usahanya itu tidak berjalan sesuai dengan ekspektasinya. Padahal beliau sudah buka ini, beli alat di sini, bukanya seperti ini. Ya saya tidak mengetahui dong. Itu acap kali terjadi. Ada beberapa lah yang terjadi seperti itu, kemudian menghubungi saya. Ya kemudian sebisa mungkin kita selamat, bukan gitu ya. Sebisa mungkin kita kasih jawaban yang mungkin bisa dipakai. Kalau misalnya bisa diperbaiki, solusinya apa? Ini. Ya, tapi kalau memang sudah nggak bisa diperbaiki, biasanya dijual. Nah, dijualnya itu ditawarkan kepada saya biasanya. Pak, mau nggak beli cucian saya? Minimal alat-alatnya aja deh. Begitu kira-kira. Makanya belajarlah, sama-sama kita belajar tentang membangun usaha cuci mobil itu seperti apa. Kira-kira. Kalau Anda yang sudah pinter, Anda mau ikut gabung di sini, boleh deh klik di kolom komentar kalau misalnya Anda mau sumbangsih ilmu tentang cuci mobil, supaya bagaimana orang teman-teman di luar sana yang mau buka usaha cuci mobil itu benar-benar tidak menemui hambatan dan usahanya itu benar-benar lancar. Mereka sudah tanam modal 300, 400, 200 juta, pengen buka usaha kecil-kecilan, ya minimal bisa berjalan, modal kembali, usaha bisa jalan. Nah, kalau usaha jalan kan bisa buka cabang. Wah, nanti jadi saingan, percaya sama saya. Enggak. Jumlah motor dan mobil di Indonesia ini banyak sekali. Enggak sampai sesaing-saing itulah. Enggak. Ada dampaknya, ada. Persaingan itu ada. Tapi enggak sesignifikan itu. Percaya. Kita masih bisa berjalan kok. Karena di Indonesia, mungkin video saya ini mungkin nggak berlaku untuk 30 tahun atau 20 tahun ke depan. Sudah saking banyaknya cuci mobil, mungkin itu nanti akan berasa. Tapi saat ini jumlah kendaraan itu nggak sebanding dengan jumlah cuci mobil yang menyediakan jasa untuk membersihkan mobil. Sementara mobil baru yang dicetak oleh pabrik dan dipasarkan di seluruh Indonesia itu, datanya Anda nanti bisa carilah di googling datanya berapa. Dan jumlah usaha cuci mobil nggak signifikan setiap tahun, bisa dihitung gitu loh. Ya, kira-kira seperti itu. Yuk kita masuk ke pembahasan kali ini.
Oke, pembahasan kali ini ya. Tanya dong Bang, aku dari berhenti sekolah dulu 2010 udah nyuci angkot di kampung. Minimal 6 sampai 7 angkot sehari. Paling banyak 11 angkot. 2011 merantau kerja tempat cucian. Tapi hanya 2 bulan. Sekarang ada modal tapi nggak banyak. Kalau 140 juta atau 150 bisa buka usaha cucian nggak ya? Mungkin dari kontrak tanah 3 tahun 40 juta, mesin mobil 2, sama tempat ruang tunggu sekalian jualan kopi-kopi atau minuman dingin cukup nggak kira-kira Bang? Ini saya nggak paham nih. Yang saya nggak paham itu mesin mobil ini apa maksudnya? Hidrolik atau apa? Gitu. Ya mungkin kita asumsikan hidrolik lah. Kita asumsikan hidroliknya. Modalnya berapa tadi? 140 juta sewa tanah. Kita komentari dulu dari semangatnya. Jadi dulunya itu karyawan, berhenti sekolah tahun 2010 nyuci mobil. Wah, nyuci angkot. Ini luar biasa ini kalau menurut saya. Sudah punya pengalaman yang bisa memberikan pelayanan, bagaimana memberi pelayanan yang baik kepada pelanggan itu sudah punya modalnya. Karena beliau ini pelaku tukang cucinya sendiri. Jadi tinggal nanti belajar ke manajemen, mengelola keuangan, omset, dan pemasaran atau beriklan, broadcast di media sosial atau dibikin flyer, spanduk dan lain sebagainya supaya usahanya ramai. Tinggal itu saja sih. Tapi teknik dasarnya sudah tahu bagaimana mencuci mobil itu. Apalagi dari karyawan ingin punya usaha sendiri. Ini bagus, saya apresiasi, keren banget ini. Terus kemudian yang kedua, kita bahas di pertanyaannya. Modalnya 140 juta atau 150. Kontrak tanah 3 tahun 40 juta. Ya saya berasumsi kontrak tanah 3 tahun 40 juta itu luasnya berapa dan uh, di daerah mana. Saya nggak tahu. Tapi kalau saya boleh urun rembuk dari pengalaman Embos ini ya, kalau mau buka usaha cuci mobil, jangan cari kontrakan tanah yang murah. Begini definisinya. Kontrakan tanah yang murah. Kontrak tanah yang murah itu identik dengan jalanan yang sepi, lingkungan yang sepi, tidak begitu ramai. Pasti sudah bisa dipastikan. Lokasi yang ramai strategis itu kontrak tanahnya pasti mahal. Gitu. Jadi ketika Anda mau buka usaha cuci mobil, pertimbangannya supaya dapat kontrakan tanah yang murah, ini kurang tepat sih menurut saya. Jadi saya nggak bisa harus kalahkan, itu salah nggak. Ini kurang tepat menurut saya. Anda menghemat di modal sewanya, tapi akselerasi usaha Anda nanti tidak begitu cepat. Ini pengalaman ya, yang saya bagikan ini. Pengalaman di Embos. Jadi nanti Anda bisa pakai atau tidak. Terus bagaimana solusinya, Mas? Solusinya, ketika Anda buka usaha cuci mobil atau motor, baiknya Anda cari lokasi yang strategis, yang biaya sewa itu pada umumnya. Misalnya tempatnya ramai, umumnya berapa di situ? Misalnya tempatnya sedikit nggak rame, ya umumnya berapa? Tapi minimal Anda punya standar, target omset Anda itu berapa dengan modal Anda. Misalnya modal Anda ini 140 juta atau 150 juta. Target omset misalnya 1 juta per hari. Atau kira-kira 20 sampai 30 motor atau 10 mobil per hari. Itu mungkin bisa mencukupi lah dengan 3 atau 4 orang. Kasar aja lah ngitungnya, cepet sasat hitung gitu. Mungkin masuk dengan kontrak tanah yang kira-kira menurut saya kontrak tanah itu setahun minimal ya harusnya 30 lah ya. 30 juta lah kalau untuk usaha cuci mobil, apalagi ini mobil yang ditarget. Cuci mobil itu kontrak tanah 40 juta itu, aduh tempatnya kecil sekali gitu. Gitu. Oke, jadi kita lanjut nanti supaya ketemu rumusnya. Terus mesin mobil 2. Jadi diasumsikan di sini
kontrak tanah itu 40 juta, berarti masih ada 100 juta. Kita ikutilah 100 juta. Ya cukup, karena ada hidrolik yang harganya 25 juta sudah sama oli, sudah sama pasang. Ada, cari di internet, cari browsing di internet. Ada kayak, sepertinya ada. Hidrolik yang 25 juta sudah pasang ada. Nanti Anda tinggal pikir perlengkapan, kompresor yang murah lah. Ada juga kompresor yang 3 PK. Terus kemudian nanti steamnya cari yang berapa HP, ada juga yang standar tidak harus pakai yang besar juga ada. Atau Anda pakai steam portable juga bisa. Bebas, tergantung modal Anda. Gitu. Terus nanti Anda bikin ruang tunggu. Jadi kalau kita asumsikan tadi masih 150 itu buat hidrolik, terus yang 50 nanti buat perlengkapan, kompresor, pasang itu, terus mungkin buat ruang tunggu sekalian, ini agak bingung baginya. Ya kira-kira kita asumsikan masih sekitar 35 juta lah. Kalau kompresor sama steamnya itu kita cukupkan 15 kan masih sekitar 35 juta. Ini kalau tanah kosong saya rasa tidak cukup modal 100 juta kalau tanah kosong. Kecuali Anda masuk sewa itu sudah ada bangunannya, minimal sudah ada tendanya, sudah ada atap-atapnya begitu. Mas dihemat banget deh pakai kayu-kayu, bisa. Saya yakin bisa. Tapi apakah itu efektif? Menurut saya sebaiknya jangan deh. Jangan. Sebaiknya. Tapi kalau Anda misalnya memang nggak apa-apa Mas, nanti di tengah jalan saya akan manage keuangan dengan baik supaya saya nggak ambil profit dulu deh, nanti saya investasikan di situ-situ lagi. Itu mungkin pemikiran yang berbeda. Tapi kalau Anda nanti eh, targetnya itu mau langsung kembali modal dan modalnya langsung Anda kumpulkan lagi, tidak Anda investasikan, kayaknya susah deh. Karena nanti di tengah jalan Anda akan temui yang ini, yang itu. Kalau bangunannya salah-salah. Makanya agak lumayan susah gitu. Terus jadi kesimpulannya apa di sini? Kalau kontrak tanah selama 3 tahun 40 juta itu masih kosong, modal 100 jutanya ini berat. Bisa tapi berat. Kalau dipaksakan bagaimana Mas? Dipaksakan bisa. Apalagi Anda pengen hidroliknya itu yang bikin berat. Kecuali Anda nggak pakai hidrolik, manual saja. Nah, itu mungkin agak ringan. Hitung-hitungannya bagaimana ya Mas ini supaya cukup kalau pakai hidrolik? Ya bisa, sesuaikan aja dari kompresor. Yang pasti kompresor nggak bisa ditawar, steam nggak bisa ditawar. Tinggal Anda cari aja yang budgetnya murah. Hidrolik juga budgetnya murah. Karena nanti Anda masih bangun tempat jualan kopi, bikin tenda pengguyuran, tenda pengeringan, dan lain sebagainya. Itu akan itu akan mengeluarkan modal yang banyak sekali. Sementara budget Anda masih 100 juta. Begitu kira-kira. Jadi kesimpulannya cukup. Tapi saya sarankan baiknya nggak usah pakai hidrolik. Ya, begitu kira-kira. Jadi semangatnya kita apresiasi bahwa dari kerja pengen punya usaha sendiri. Itu sangat terobsesi untuk cuci mobil. Dan modalnya Anda sudah punya, yaitu sudah pandai memberikan servis layanan yang memuaskan pelanggan. Itu tergantung Anda nanti. Anda bisa training teman-teman atau anak buah Anda mungkin bagaimana, dan Anda sendiri mungkin nanti bisa langsung belajar memanage keuangan melalui pemasukan omset yang ada, di manage pengeluarannya bagaimana, cara gaji mereka bagaimana, dan Anda sudah punya pengalaman cara menggaji mereka bagaimana, itu Anda sudah punya pengalaman karena Anda sudah mengalaminya. Saya digaji ini bagaimana, misalnya saya digaji dulu kok segini, rasanya kurang adil nih dari owner. Oh, saya terapkan kepada anak buah saya nggak seperti ini ya, supaya mereka juga kayak merasa diperhatikan, masalah kebijaksanaan gajinya, masalah kesejahteraannya. Nah, itu mungkin Anda malah lebih lengkap punya pengalaman ini. Jadi jangan patah semangat. Menurut saya tambahkan dikit lah modalnya. Tambah 100 juta lagi lah kira-kira. Kumpulkan dulu modal, tambah 100 juta lagi. Mungkin Anda nanti akan bisa bangun
cuci mobil yang lebih keren. Oke lah, begitu kira-kira teman-teman Embosar. Sampai jumpa video Embos selanjutnya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channel ini. Sampai jumpa di channel-channel di video-video Embos selanjutnya, dan Embos tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.